Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin, nama saya Frans Stiker. Saya dari Pekanbaru, sebuah wilayah yang panasnya mengalahkan panas hati warga Bandung ngelihat Ridwan Kamil pakai baju Persija. Panas sekali di Pekanbaru itu, teman-teman. Beda panasnya, Om. Kalau daerah lain itu disinari oleh matahari, Pekanbaru itu menyinari dirinya sendiri. Jujur saya agak kaget diajak main di somasi ini, teman-teman. Karena kan somasi ini marwahnya pinggir jurang ya. Setahu saya nggak ada stiker di pinggir jurang. Di pinggir mobil banyak. Stiker Brembo, Sparko, sama stiker cagup-cagup ambisius. Lagi banyak tuh orderan di toko saya sekarang. Cuman permintaannya aneh-aneh, Om Ded. Kayak kemarin ada calon gubernur datang ke toko saya. Dek, bisa nggak masang muka saya di mobil ini? Bisa, Pak. Sama satu lagi, apa, Pak? Bikin saya menang. Nggak bisa, Pak. Kalau mau menang, jangan nempel stiker. Nempel ke pemimpin yang lama. Udah ada contohnya di pemilu kemarin. Ya kan, Om Ded? Itu satu. Bulan lalu ada juga calon bupati datang ke toko saya. Tagline kampanyenya bagus. Jujur, amanah, terpercaya. Pas bayar nggak jujur. Pas bayar minta bon kosong. Rangkap 2. Saya tolak. Saya tulis bon baru. Saya markup harganya. Karena saya tahu dia pasti nanti akan markup juga. Kan gitu cara main pemerintah, Om Ded ya. Selalu kok. Itu 2. Dihitung. Yang saya nggak nyangka bisa main di somasi ini, teman-teman. Karena jujur saya ini sekolah cuma sampai SMP. SMP kan kepanjangannya sekolah menengah pertama ya. Bukan smart people. Iya, saya milih jadi jualan stiker itu karena negara ini nggak ramah sama orang tamatan SMP. Jangankan SMP, orang tamatan SMA aja itu mentok-mentok kerjanya MLM, apa OB, BO, boy office, OB-nya baru open BO. Saya jualan stiker itu udah dari tahun 2017, teman-teman. Stiker saya itu bagus-bagus. Yang nggak bagus itu jalan ke toko stiker saya. Jalan ke toko stiker saya itu sama kayak kehidupan penjudi miskin yang nggak WD-WD. Rusak dan menyusahkan orang lain. Sumpah, teman-teman, jalan ke toko stiker saya itu yang bagus nama jalannya doang. Nama jalannya Sukakarya, kita lewat suka kesel. Iya. Dan jalan yang jelek di Riau itu bukan cuma jalan ke toko saya. Menurut laporan admin Gerindra, Riau itu paling atas pengaduannya masalah jalan rusak. Total udah 5.500 pengaduan. Di bawahnya ada Lampung, 639 pengaduan. 9 kali lipat Lampung. Udah gila ini. Ini kan membuktikan kalau pejabat-pejabat Riau cuman peduli sama jalan hidupnya masing-masing. Padahal kan selama kampanye mereka selalu teriak perbaikan jalan gitu. Kenyataannya sampai sekarang di Riau nggak ada jalan yang baik. Iya, sumpah keadaan jalan di Riau sekarang sama kayak jembatan Shirathul Mustaqim. Yang bagus cuma selai rambut. Itu juga dibelah 7. Iya, teman. Selain akrab sama jalan rusak, kami di Pekanbaru sekarang juga lagi musim pagar berjalan, Om. Orang maling pagar. Hampir tiap hari ada orang maling pagar. Pagar berjalan. Iya. Saya milih jualan stiker itu karena saya pikir awalnya jualan stiker itu gampang. Kita tinggal tempel stiker di mobil orang, udah kita dapat duit. Ternyata pas saya jalanin nggak gitu, teman-teman. Kan tadi saya sekolah cuma sampai SMP ya. Dan jujur, teman-teman, saya berhenti sekolah itu karena malas. Coba teman-teman bayangkan, seorang pemalas yang putus sekolah harus berhadapan dengan komputer. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Saya nggak tahu itu komputer harus diapain. Komputernya juga nggak ngasih tahu dia sukanya diapain. Dia diam di hadapan saya diam menghadapi isi kepala saya yang tiba-tiba menghilang dari lane.
cuti bersama mereka. Padahal hari itu belum tanggal merah. Suka gue. Iya. Jujur teman-teman, saya ini jangankan mendesain grafis. Mendesain masa muda saya aja, saya gagal. Masa muda saya itu banyak saya habiskan buat tidur siang. Kalau orang tua lain itu pusing, anaknya terlibat kenakalan remaja. Orang tua saya itu pusing, anaknya tidak terlibat apa-apa. Saya nggak sekolah, saya nggak mengaji, dan saya nggak pernah bangun pagi. Satu-satunya kegiatan positif yang saya lakukan pas remaja itu cuman ngingetin sandal motor yang berdiri pas motornya lagi jalan. Itu juga kalau orangnya cakep. Kalau orangnya jelek mas saya biarin aja. Karena menurut saya orang jelek itu kalau jatuh tidak akan merubah apa-apa. Tetap jelek dia. Paling cuma lecet pemakaian aja. Dan jujur teman-teman, selama saya jualan stiker, hampir tiap hari ada orang aneh masuk ke toko stiker saya. Kayak kemarin, ada pelanggan yang dia bawa stiker sendiri dan dia pasang sendiri. Saya cuma dikasih ST sama duit 20.000 buat sewa alat. Dan saya nggak bisa nolak, karena udah terlanjur minum ST tadi. Iya teman-teman, dia masuknya enak. Dia datang ke toko saya, dia tanya saya orang mana. Pas dia tanya saya orang mana, saya udah curiga. Kalau saya jawab saya orang Minang, dia pasti akan jadi orang Minang juga. Dan otomatis dia akan jadi saudara sepersukuan saya. Dan jasa pemasangan stiker akan gratis. Karena saya curiga, saya tes teman-teman. Pas dia tanya saya orang mana, saya jawab, saya orang Filipina. Dan ternyata benar teman-teman. Pas saya jawab saya orang Filipina, dari mulutnya langsung keluar bahasa Tagalog. Tuk tuk, nak tuk tuk. Aduh, saya nggak bisa bahasa Tagalog teman-teman. Kalau bahasa Minang bisa saya. Dinding, bak, dinding. Dan yang ngeselin dari orang yang masang stiker sendiri ini teman-teman. Setelah selesai masang stiker, dia minta bonus. Stiker speedometer sama smoke lampu depan belakang. Ini kan sama aja kayak orang bawa bekal dari rumah, terus numpang makan di rumah makan Padang. Pas selesai makan, dia minta bonus Padang Masyar. Numpang makan bonusnya surga. Ini mumpung saya lagi di somasi ini teman-teman. Saya mau cerita. Ada Kisah yang bikin hidup saya sekarang ada di pinggir jurang. Ada kisah. Ada kisah. Kenapa ada kisah? Ada kisah bos. Awalnya saya ini cuma tukang stiker yang hobi nonton stand up. Karena penonton stand up itu banyak dan pasarnya luas, saya pikir bisa nih promosi stiker lewat stand up. Awalnya teman-teman. Setelah saya masuk komunitas, saya lihat di dalam isinya pengangguran semua. Senior, junior, nganggur. Dan sekarang kerjaan saya tiap hari nemenin pengangguran itu nongkrong. Dari sore ketemu sore. Emang sih, punchline yang mereka kasih itu bekerja. Cuman kan gara-gara punchline ini saya jadi nggak kerja. Iya, lucu-lucu nganggur saya. Oke, saya perhatikan, terima kasih.